Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atas kehadirannya untuk menghadiri kegiatan kami pendampingan 2 untuk program guru penggerak. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada pengajar praktik kami, Bapak Muhammad Fikran SPD atas kehadirannya dan kesediaannya mendampingi kami selama program guru penggerak. Dan juga untuk teman-teman sekalian atas kehadirannya untuk menghadiri kegiatan kami pendampingan individu 2 dengan tema diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini kami hanya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi, bukan untuk menggurui, karena kami tahu bahwa kami masih jauh dari kata sempurna dan masih perlu banyak belajar dan bimbingan dari teman-teman sekalian, baik Bapak dan Ibu guru. Adapun kegiatan hari ini ada beberapa. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi bahwa tujuannya untuk mengajak Bapak dan Ibu berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dari apa yang telah kami dapatkan selama program guru penggerak kurang lebih hampir 3 bulan lamanya. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Selanjutnya, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang akan kita lakukan untuk sekolah kita yang lebih baik ke depannya. Apa itu visi? Kira-kira visi itu apa? Visi secara singkatnya merupakan sebuah tujuan. Jadi visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, terdapat cita-cita, dan yang pastinya visi merupakan tujuan yang kita inginkan, tujuan yang ingin kita capai. Organisasi kita di SMP Negeri 27 Makassar memiliki tujuan yang pastinya agar peserta didik yang kita bina mampu memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Selain itu, juga memiliki kecerdasan pastinya. Sebelum kita masuk ke dalam visi sekolah ataupun visi yang telah saya susun berdasarkan dengan selama program guru penggerak, terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa kalimat rumpang. Dan dalam kalimat rumpang ini saya mengajak Bapak dan Ibu guru untuk mengisi kira-kira bagaimana murid yang kita impikan, bagaimana kita percaya bahwa murid itu seperti apa. Di atas ini ada beberapa kalimat rumpang yang harus kita lengkapi. Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa Bapak Ibu? Misalkan kita memimpikan murid yang memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik, memiliki kemampuan teknologi yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya akan bagikan sticky note-nya. Saya minta tolong Bapak dan Ibu untuk mengisi kalimat rumpang tersebut.
kita percaya bahwa murid itu apa? Kira-kira. Jadi silahkan ditulis masing-masing. Nah, pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan di sekolah kita? Misalkan mengutamakan karakter, mengutamakan akhlakul karimah peserta didik. Jadi itu yang diutamakan oleh sekolah kita. Yang lain pun tidak ditinggalkan, tapi yang paling utama adalah bagaimana peserta didik kita memiliki budi pekerti, memiliki akhlak yang baik. Kalau ada yang sudah selesai bisa ditempel di kertas yang ada yang sudah saya siapkan di atas. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah berpartisipasi dan mengisi beberapa kalimat depan yang ada. Oke. Di sini saya membaca satu tulisan untuk pertanyaan pertama. Kita memimpikan murid yang ada yang menulis, kita memimpikan murid yang cerdas dan berkarakter. Jadi itu yang kita harapkan dan kita mimpikan untuk peserta didik kita ke depannya. Dan saya rasa dari sekian yang telah menulis hampir sama-sama menginginkan dan mengharapkan peserta didik itu memiliki akhlak, karakter dan kecerdasan. Jadi tujuan kita sebagai guru yakni bagaimana menuntun mereka. Untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Di sini ada jawaban yang saya baca. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang baik. Kira-kira siapa yang menulis? Bisa minta komentarnya apa maksudnya bahwa kita percaya bahwa murid itu adalah anak yang baik. Siapa yang menulis hal tersebut? Mungkin bisa minta sedikit komentarnya apa maksudnya bahwa murid itu adalah anak yang baik. Kalau tidak ada yang mengaku, oke. Saya mengerti bahwa saya mengapresiasi dan ini adalah guru yang hebat dan guru yang baik. Kenapa saya mengatakan itu? Karena dia menganggap bahwa murid adalah anak yang baik. Walaupun ada beberapa murid yang mungkin kurang atau perlu hal-hal tambahan, perlu pendekatan agar mereka bisa menjadi lebih baik. Jadi guru yang baik itu seperti itu. Mereka yakin dan percaya bahwa setiap anak itu baik. Kita tidak boleh menjudge, kita tidak boleh menghakimi anak-anak. Makanya dalam program guru penggerak itu kami belajar tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah hal atas dasar ingin memenuhi kebutuhannya. Salah satunya murid kita, anak-anak tadi sekolah mungkin ada yang nakal. Kenapa nakal? Karena mereka kurang kasih sayang di rumahnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi setelah membaca beberapa kalimat depan yang ada, kita bisa beralih ke visi misi. Untuk visi misi yang di atas, Bapak Ibu sudah biasa melihat katanya adalah visi misi SMP Batu Lima Makassar. Visi misinya adalah berakhlak, berbudaya, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Visi misi yang ada di atas hampir sama dengan harapan Bapak Ibu, hampir sama dengan pengisian kalimat terbuka Bapak Ibu. Cuma hanya saja bagaimana kita berkontribusi, bagaimana kita bekerja sama untuk mewujudkan visi misi yang telah ada. Walaupun visinya sudah bagus, visinya sudah sangat komplit, tapi ketika orang-orang di dalamnya tidak mampu mewujudkan, tidak mampu melaksanakan, visi misi hanya sekedar pajangan. Tidak ada gunanya. Selanjutnya saya akan membacakan visi yang telah saya buat ketika dalam program guru penggerak.
visi yang saya buat yakni terwujudnya generasi yang religius, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Antara visi yang telah saya buat dengan visi sekolah yang ada hampir sama. Saya hanya menambahkan bagaimana sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui bersama dalam Merdeka Belajar. Jadi ini yang penting, bagaimana peserta didik dapat memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Imajiku tentang murid di masa depan. Jadi setelah Bapak Ibu tadi membaca beberapa bagaimana harapannya terhadap peserta didik, saya juga punya. Ini imajiku tentang murid masa depan. Ada beberapa poin harapan saya tentang murid-murid di masa depan. Yang pertama, religius, reflektif, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kompetitif, dan kreatif serta kolaboratif dan komunikatif. Ini ada beberapa imajinasi saya dan harapan saya ke depannya bagaimana peserta didik memiliki beberapa kemampuan ini, beberapa kompetensi ini. Yakni kompetensi ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar yang sedang kita lakukan. Ini profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ini adalah profil pelajar Pancasila, bagaimana agar peserta didik mampu dan memiliki karakter tersebut. Itu tujuan dari pendidikan, utamanya dari visi yang ada di sekolah. Selanjutnya, prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu merupakan hal-hal yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah kita susun. Kalau kita ingin peserta didik berkarakter, peserta didik berakhlak, kira-kira apa yang harus dilakukan? Prakarsa perubahan apa? Ini dia prakarsa perubahannya. Dalam prakarsa perubahan, saya sudah menyiapkan dua. Yang pertama, menumbuhkan karakter peserta didik dengan pembiasaan budaya positif di sekolah. Salah satu budaya positif di sekolah yang sudah biasa dilakukan yakni budaya 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Saya ingin tambahkan, walaupun sudah dilakukan tapi belum terlalu melebar, yakni temani teman tak. Apa kepanjangan dari temani teman tak? Yakni teman tak berarti terima kasih, maaf, tolong, dan tabik. Ini ada beberapa kata ajaib yang bisa digunakan sebagai budaya positif di sekolah agar peserta didik memiliki karakter yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, prakarsa perubahannya mewujudkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Jadi tujuan pembelajaran itu bukan apakah mereka bisa tambah-tambah, apakah mereka bisa kali-kali, tapi tujuannya adalah bagaimana pembelajaran itu bermakna mereka mampu menerapkan dalam hidupnya. Itu tujuannya. Apa peran kita sebagai guru untuk mewujudkan sekolah impian, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak, mandiri? Ini perannya. Ada 5 peran yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Sudahkah Bapak ingin menjadi pemimpin pembelajaran? Ini yang paling penting. Sebagai coach bagi guru lain. Selanjutnya, mendorong kolaborasi. Selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan murid dan penggerak komunitas praktisi. Ini beberapa peran yang saya rasa semua guru sudah miliki. Hanya saja bagaimana untuk meningkatkan dan tetap konsisten begitu. Kalau kita memiliki tujuan yang sama, kita harus memiliki peran dan memiliki peran yang baik untuk mewujudkan tujuan kita bersama. Kira-kira apa saja langkah konkret yang akan Bapak Ibu lakukan
prakarsa perubahan. Contohnya tadi dengan menerapkan budaya positif seperti temani teman tadi, bagaimana anak didik diajar agar mereka memiliki kebiasaan untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf, mengucapkan tolong, mengucapkan tade. Ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Sebelum saya menutup, saya ingin membacakan sebuah nasihat dari salah satu ulama besar Indonesia atas nama Kiai Haji Maimunzahir yang mengatakan seperti ini. Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar, tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak menjadi orang pintar atau tidak, serahkan kepada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridmu mendapat hidayah. Menurut saya yang dikatakan oleh Kiai Haji Maimunzahir itu sangat benar. Yang biasa kita alami di kelas, melihat murid kita mungkin yang tidak pintar, nakal, kadang kita marah-marah sendiri. Coba kalau kita marah-marah, apakah anak tersebut berubah? Tidak, akan tetap sama saja. Kita hanya perlu menyayangi mereka, mendekati mereka dan mencari tahu apa alasan mereka melakukan itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa saya kira Bapak Ibu. Walaupun ini proses pembelajaran, tapi pemaparan visi dan prakarsa perubahan itu luar biasa dari teman-teman kita. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, momen untuk kita juga sama-sama. Jadi guru bergerak itu hanya nama. Kita ini bergerak semua. Dari dulu bergerak kita, cuma kan biasanya kita lebih banyak mengeluh daripada melakukan. Belum tiap apa mengeluh lagi. Dulu saja begitu. Dari apa saya itu rasanya dulu merdeka. Ternyata dilakoni. Itu hanya berproses saja. Yang jelasnya tadi Bu Rimana Ulen juga saya menyampaikan, ternyata ada kalimat-kalimat tertentu yang mungkin baru dimendengar kita kayak rumpang itu, ya saya tertumpang, kodok. Ternyata rumpang itu melengkapi kalimat ya. Ini belajar kok kita sini Mas Yogi sudah ternyata rumpang itu melengkapi kalimat yang lengkap. Dan ternyata salah satu strategi untuk memancing peserta didik belajar di kelas itu kita pakai kalimat rumpang. Nah, dulu kalau SD kalau belajar di kelas itu mancing ibu kita dulu. Biasanya adalah kita yang sambung nih. Nah itu dirumpang ternyata. Kan? Tapi bukan itu yang kita fokuskan tadi. Ibu Adi Marwan sudah memaparkan bagaimana visinya. Itu saya kira pelibatan kita di penyusunan visi-misi, tidak semua sekolah itu melibatkan guru. Biasanya tiba-tiba ada visi, dan kita dari mana sumber modalnya? Padahal visi-misi itu kan wujud akumulasi dari masukan-masukan dari teman-teman, termasuk juga orang tua siswa. Jadi peserta didik, orang tuanya itu memberikan masukan keterlibatan dalam penyusunan visi-misi. Semua visi sekolah itu bagus. Nah, cuma tadi kita melihat yang dua ini di CWP kan, apakah nanti realisasinya di sekolah seperti apa? Tapi jatuh kita bilang kita yang CGP itu ditutup bila kita tidak kebetulan dia ikut, kebetulan dia mengikuti proses pembelajaran itu selama 6 bulan dia sedikit gini kita terus 9 bulan melahirkan yang terakhirnya belum biasa lama Pak. Dan banyak ibu dalam didapatkan bukan mau sok-sokan yang dengan guru penggerak, tapi ini tampaknya ternyata guru penggerak itu memang kalau pemerintah bilang wajar dari kelas sekolah memang wajar. Karena visi-misi itu kan ranahnya itu sekolah, bukan ranah guru secara personal. Tapi mereka lakukan disiplin positif. Nah, dulu kalau misalnya kita buat aturan kelas, kesepakatan kelas, itu kan tersepakat dengan anak-anak kan. Perlu nggak kita sepakat? Anak-anak kita bikin aturan, kan manusia gitu. Nah itu nggak berpihak kita murid beda, kan?
Tapi kalau kita mau kalkulasi yang berapa tahun yang lalu, justru aturan yang dulu yang kita buat bersama dengan guru-guru itu lebih efektif dibandingkan hari ini. Iya, karena pada zaman itu memang zamannya mereka dengan satu kali perintah turun. Kalau sekarang Bapak Ibu, coba menang bagaimana? Mudah-mudahan kita bilang kan itu kayaknya mental kalau kita bilang. Nah, bagaimana teman-teman di sini bisa masuk di situ karena mereka hidup di zaman yang berbeda ya. Jadi kalau mereka bahasa gaul tonggi, tapi yang ikut-ikut gaul, bahasanya nih. Kayak kita ini kan tugas-tugas dan sekolah tuh di sini. Pikir-pikir kan, itu banyak orang dari tanya juga sih. Itu bahasa sehari-harinya mereka. Kalau kita mau lihat karakter, karena kita bicara karakter, itu mungkin bilang kita tidak berkarakter. Tapi itu nih kondisi mereka di luar sana. Begitu mereka kan. Orang tuanya ngomong begitu, lingkungannya begitu, akhirnya berkarakter di mereka. Sampai di sini, tiba-tiba bilang itu jangan salah itu. Nah, modelnya kan begitu. Harus ikut jalurnya perlahan. Lalu kita mencoba mengubahnya. Itu tugas kita semua, karakter. Kalau manggilnya sekali lagi itu panggilan kayak ibu guru yang tidak berteriak itu dari siapa. Dan kalau saya di sekolah saya tak marah karena memang mereka kondisinya. Cuma ini mau diantar bagaimana budaya lokal ini itu menjadi bagian dari persaudaraan kita. Makanya di kelas itu kan dilarang kalau mengajar tidak boleh menggunakan bahasa lokal kan? Tidak boleh menggunakan bahasa Makassar, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik di kelas. Tapi kalau sekarang yang baik. Saya justru di belakang hari ini banyak tahu istilah Makassar gara-gara asalnya anak-anak. Dan saya pahami di mereka itu tidak memahaminya itu positif. Ternyata itu justru negatif artinya. Ya. Istilah yang kadang-kadang keluar spontanitas orang tuanya itu sampai di kita juga. Tapi kita tidak boleh marah karena itulah kondisi siswa hari ini. Kalau merasa tidak senang, nah susah ini, berhenti menjadi guru. Karena guru sekarang kan begitu kan kita guru kan di depan itu langsung tidur diri menghafal misalnya bahasa Inggris tapi betul-betul belajar dan hasilnya ada hari ini. Kalau anak coba begitu hari ini pasti sebagai viralkan di nama kasih istilah nama-nama apa kan. Nah inilah nanti yang teman-teman CGB karena berarti kan ini CGB ini ada 3 orang yang luar biasa kalau bisa memberikan perubahan-perubahan di sekolah. Terutama dia itu bukan merubah kita kalau itu kan yang dibilang serta-serta saya merubah, dia berubah itu mulai dari dirinya. Jadi lihat lagi bagaimana belajarnya di kelas, bagaimana kesehariannya, dan saya kira kan perlu semua ini yang 3 orang pihak dan orang-orang yang lainnya sekolah saya kira semua di kalau sekali saya kasih andalan semuanya cuma kan mereka mau sibuk. Yang lain, makanya dari malas sibuk. Mereka dibilang ayo bekerja ya, dan yang ini teknologi lagi, malasku mau pensiun padahal 5 tahun. Nah itu Bapak Budi, saya kira itu yang sekilas karena setelah ini kami akan lanjut lagi diskusi terkait dengan apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan ini. Karena Sabtu lagi mereka melakukan kajian bersama di beberapa tempat. Oke, terima kasih. Mohon maaf kita waktukan. Mudah-mudahan ada tulisan beli-beli teman tadi. Tidak apa juga karena jadi slide kan? Gitu sih biasanya. Kalau ada screen biasa ini luar biasa ini Bapak Ibu. Karena kan ini mereka inisiatif sendiri untuk menyiapkan ini semua. Tapi saya kira poin intinya yang jelasnya visi sekolah sudah kita dengarkan bagaimana dari mereka dan bagaimana dari sekolahnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh mereka ini perkasan perubahan. Jadi semuanya berdampak pada peserta didik. Karena itu dari kami mohon maaf karena saya mulai berarti saya harus tutup. Jadi nanti akan dilanjut oleh Pak Rusdianto untuk sesi berikutnya. Karena ini beda sesi. Jadi mereka harus tampil sendiri lagi dan dokumentasinya sendiri. Kalau ini sebenarnya ada poin panel, tapi ininya susah dikumpul. Kecuali dia sebentar siang tidak kumpul lagi, makan siang di warung masih mau jadi kan? Saya mau jadi. Kalau ibu tiri paman nih.
atau masih makan maksud itu terkenal. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Kami yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.